Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teh Iim pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, ya, sehat lahir batin kita. Segala situasi kondisi apapun kita pada saat ini semoga selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali ngederes ngaji kita, ya. Kali ini yang Teteh ambil itu adalah kitab Riyadul Badi'ah, ya. Ini Riyadul Badi'ah ini termasuk yang membahas akan ilmu fikih, yang mana ilmu fikih ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita seorang muslim harus mengetahui akan ilmu ini, ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini masih awal banget, ya. Ini kalau nggak salah video keberapa ya? Video kedua ya kalau nggak salah. Sekarang masih di halaman 3, ya. I'lam. Ini kalau lihat kitabnya nih garis kurung ini ada kata apa? Ada kata i'lam, ya, pakai garis kurung ini. Nah, ini menunjukkan kenapa dikurungi. Sebetulnya kalau misalkan di dalam kitab kita ada kata i'lam, atau misalkan maksudnya jika ada sesuatu dimulai dengan kata i'lam, ini menunjukkan kalau ini tuh sangat penting. Kalimat ini sangat penting, jadi penting harus kita ketahui dan tentunya harus sangat penting sekali kita amalkan. An-nahwu yajibu, ya. Nah, an-nahwu sesungguhnya kelakuan, yajibu hukumnya wajib. Wajib di sini tentu ya, di sini wajib menurut syara karena kita sedang berbicara ilmu fikih. Artinya kalau kita laksanakan kita dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan oleh diri kita ya jelas kita akan mendapatkan dosa. Kewajiban apa? Ada kulli syakhsin. Kewajiban ini bagi setiap orang minal mukallafina, yang mana kita ini yang sudah termasuk mukallaf. Ya, apa itu mukallaf? Mukallaf itu yang sudah baligh, kemudian akalnya ini sempurna, jadi ya nggak gila lah gitu istilahnya, dan juga selamat dari panca indera mata dan juga dari panca indera telinganya. Nah, jadi gini, barusan disampaikan mukallaf itu yang pertama tandanya adalah baligh. Mungkin sudah pada tahu ya. Kalau ciri-cirinya atau tanda-tandanya baligh di dalam Safinah kan di sana dijelaskan ada 3 tandanya. Yang pertama misalkan ini khusus untuk seorang perempuan, jika perempuan sudah mengeluarkan haid atau menstruasi maka ini si anak perempuan sudah termasuk baligh. Masa minimalnya umurnya itu dari umur berapa tahun? Umurnya yaitu dari 9 tahun kurang 15 hari. Jadi enggak 9 tahun pas. 9 tahunnya agak mundur sedikit, 9 tahun kurang 15 hari. Tetapi menurut hitungan tahun Hijriyah, bukan hitungan tahun Masehi. Dan mana sekarang tuh kebanyakan orang tua itu lebih tahu tahun Masehi ya daripada tahun Hijriyahnya. Nah, yang dihitung ini patokannya tahun Hijriyah, bukan tahun Masehinya, seperti itu. Jadi kalau misalkan anak kita umur 10 tahun kita merasa kok masih kecil banget, atau 9 tahun kok masih kecil banget udah menstruasi, itu bukan suatu penyakit. Kalau itu memang sudah termasuk baligh, ya, anak kita. Yang kedua ini khusus untuk kaum laki-laki, ya, atau untuk anak laki-laki. Wa khurujil mani. Tandanya baligh itu adalah keluar air nutfah atau keluar air maninya dari milik sang laki-lakinya atau dari anak laki-laki kita, gitu. Sama ini juga dari umur paling minim itu umur 9 tahun. Nah, kalau untuk keluar air mani ini bisa saja di laki-laki ataupun di perempuan, cuman kalau kasus baligh keluar air mani di perempuan ini agak jarang ya. Biasanya kasusnya itu dari menstruasi. Dan untuk yang ketiga, jika misalkan kita tunggu-tunggu anak kita ini udah
9 tahun, 10 tahun, 12 tahun kok enggak menstruasi juga, atau misalkan enggak keluar air mani juga, maka ditunggu sampai sempurnanya umur 15 tahun. Jika udah sampai umur 15 tahun, anak kita yang perempuan enggak pernah keluar air nutfahnya atau enggak pernah menstruasinya, atau anak kita yang laki-laki, maka tanda balighnya itu dengan sendirinya karena sudah sempurna umur 15 tahun. Sama menurut hitungan tahun Hijriyah. Nah itu, kemudian akalnya sempurna dan juga selamat dari indera mata sama indera telinga. Jika ada seseorang yang tidak selamat dari indera mata dan telinganya, misalkan dari lahir gitu ya, udah ada permasalahan di telinga yang nggak bisa dioperasi, matanya nggak bisa dioperasi, ya berarti udah sebagaimana umurnya pun ya ini anak tidak bisa dikatakan baligh ya, karena gimana mau mendapatkan ilmunya, wong telinganya gak mendengar, matanya juga tidak bisa melihat atau membaca suatu ilmu. Atau bisa aja contoh kasus misalkan waktu kecilnya normal sampai umur 20 tahunnya normal gitu ya, terjadilah suatu kecelakaan misal gitu ya, pada usia 20 tahun terjadi suatu kecelakaan, akhirnya kena ke mata, kena telinga, kata dokter ini permanen, nggak bisa dibantu dioperasi, ya wis ini anak 20 tahun ini nggak bisa lagi melihat dan juga tidak bisa lagi mendengar, ya berarti batas ini anak termasuk mukalafnya sampai usia 20 tahun. Tetap wajib sholat ya, tetap wajib sholat ya. Ini kan mungkin sudah belajar gitu ya, dari kecil sampai usia 20 tahun, sudah tahu wudhu, sudah tahu sholat, ya kerjakanlah apa yang ia sudah ketahui dari ilmunya. Adapun dari usia 20 tahun ke atas banyak ilmu yang belum diketahui, bagi orang ini tidak termasuk dosa ya. Jadi begitu ya, sekali lagi barusan dikatakan hukumnya wajib terhadap setiap orang yang sudah mukallaf. Oke, jadi kita paham ya. Walau kana raqiqan, kewajiban ini bukan hanya sebatas bagi orang yang merdeka, yang sudah mukallaf, tetapi walau kana raqiqan, meskipun terhadap hamba sahaya. Nah, ini Teteh agak sedikit pengen ngobrol agak panjang tentang hamba sahaya. Meskipun sekarang hamba sahaya ya kalau dilihat secara fisiknya sepertinya sudah tidak ada ya hamba sahaya ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita harus mengetahui dulu sedikit sejarah tentang hamba sahaya ini ya. Nah, mungkin Anda tahu ya bahwa Islam ini turun atau datang ini sebetulnya untuk membebaskan hamba sahaya ya. Sebetulnya Islam ini yang ingin sekali membebaskan hamba sahaya. Tentunya dengan prosedur-prosedur yang tidak merugikan akan siapapun. Intinya di dalam Islam itu tentu akan berjalan di atas keadilannya. Ya, misalkan kita mengenal dalam abid itu atau hamba sahaya itu ada dengan mukatab, gitu ya. Jadi membebaskan itu mukatabnya itu dengan dicicil. Kemudian ada juga dengan istilah amat mustawladah. Kalau amat mustawladah ini misalkan jika digauli oleh sayidnya, mencek orang Sunda maku dunungan anak, kemudian hamba sahaya yang perempuan ini mempunyai anak, ketika anaknya lahir ya maka ini bisa menjadi merdeka. Kemudian ada juga yang disebut dengan amat istilah muba'ad gitu ya. Jadi membebaskan dengan setengahnya aja gitu. Ini nanti banyak sih ya pembahasan tentang ini. Kalau kita berbicara rokik pada zaman sekarang ini sebetulnya udah hampir 100% ya. Sudah tidak ada lagi perbudakan. Dan kita itu tidak boleh yang sudah merdeka kemudian kita diperbudakkan. Seperti apa itu Teteh tuh sempat melihat di berita gitu ya. Teteh ini sempat melihat di berita, wallahu alam ya berita ini benar atau tidak, namanya berita. Kalau berita itu pantas benar atau bohongnya. Tetapi masa juga bohong gitu ya ini berita ini. Adalah sekitar beberapa bulan yang lalu ada kasus nggak tahu orang mana yang TKI gitu ya, yang bekerja ke luar negeri.
itu ke negara apa itu? Ke negara Kamboja nih kalau nggak salah. Cuman yang diketahui kalau jalinan kepemerintahan Indonesia dengan Kamboja itu belum ada kesepakatan ketenaga kerjaan, sehingga ada pun misalkan kalau ada yang bekerja ke Kamboja seperti TKI, TKW ya jelas itu ilegal ya, karena pemerintah pun belum ada kerjasama antara Indonesia dengan Kamboja. Berarti ini dari luar kepemerintahan. Di sana tuh teteh mendengar beritanya itu naudzubillahi min dzalik, ketika datang ke sana itu disiksa, naudzubillah, sampai dihilangkan nyawanya, diambil organnya dan kemudian dijual organ dalamnya. Naudzubillahi min dzalik. Dan ternyata setelah diselusuk-selusuk kasus ini, jadi orang yang menyerahkan orang ini dari pihak Indonesia, ini udah ada kerjasama ya, dari pihak Indonesia ke orang yang berada di pihak Kamboja ini, mereka tuh akan jual belinya seperti seperti human trafficking gitu. Jadi seperti ijab kabulnya seperti perbudakan, nah seperti itu. Makanya dia tuh berani sampai ngebunuh juga. Sedangkan bagi ini orang yang berangkatnya kerja ke sana, dia berpikir kalau aku itu kerja itu ya, kalau aku ke Kamboja itu ya sebagai pekerja. Nah, seperti kita yang mau kerja ke pabrik lah gitu. Ya berpikirnya seperti itu. Padahal dia tuh nggak tahu di belakangnya perjanjiannya tuh bukan seperti itu, ya. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Maka yang mau bekerja juga ini, yang bekerja keluar ini harus benar-benar sangat hati-hati ya, apakah ini legal ataupun ilegal gitu. Nah, dulu tuh teteh sempat berpikir adanya hamba sahaya atau kita kenal dengan istilah abid. Teteh sempat berpikir ini abid itu apakah adanya pada zaman Rasulullah gitu ya, atau sebelum pada zaman Rasulullah. Ternyata ketika dibaca sejarah, ternyata adanya abid atau hamba sahaya atau raqiqan. Raqiq ini ternyata sebelum adanya baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata sudah sangat tersebar sekali akan perbudakan ini. Justru mereka sebagai budak-budak atau hamba sahaya, ketika turunnya Islam ini sangat menguntungkan sekali bagi raqiq. Karena secara syariatnya Islam ini tidak menjunjung perbudakan, tetapi gimana caranya ingin membebaskan perbudakan itu. Kemudian mungkin lantas kita berpikir itu gimana nih teh ya, ketika muslim misalkan berperang dengan yang non muslim, kemudian yang muslim menang, sehingga banyak kita mendengar kisah akhirnya banyak sekali ada hamba sahaya baru. Itu gimana nih penjelasannya tentang itu? Nah, jadi ceritanya gini, misalkan ini yang muslim berperang gitu ya dengan yang non muslim, menang nih yang muslim, otomatis kan nanti akan banyak sekali tawanan perang kan. Nah, itu sebetulnya opsional, itu sebetulnya pilihan. Jadi nanti kita bisa disurvei lagi mana yang lebih maslahat. Misalkan yang ini kita jadikan tawanan tebusan gitu, karena kebetulan teman kita juga lagi disandra gitu ya oleh pihak yang non muslim. Jadi biar nanti biar jadi tebusan antara musuh. Nah, misalkan ini maslahatnya untuk ini. Kalau ini sangat membahayakan ini. Kalau misalkan ini dilepaskan, ini sangat membahayakan, ini akan membangkang dan kekuatannya besar sekali. Jadi ini lebih maslahatnya ya kita eksekusi aja, misalkan ya, kita hilangkan aja nyawanya. Karena kalau didiamkan ini akan yang sangat membahayakan bagi kelompok kita yang muslim, seperti itu. Atau misalkan kalau yang ini tuh cocoknya itu jadi hamba sahaya aja gitu ya. Jadi sama kita dirawat, kita dilindungi, sama kita dikasih makan, cuman ya nggak dikasih gaji lah, istilahnya seperti itu. Nah, jadi begitu. Jadi sebetulnya tawanan itu opsional sih ya. Intinya ya nanti bisa dilihat pilihannya mana yang lebih maslahat. Dan sebetulnya ini hikmahnya tuh besar sekali gitu ya, adanya hamba sahaya ini. Bahkan saking melindunginya Islam ke hamba sahaya, bahkan itu hukumnya pun untuk hamba sahaya itu bahkan setengahnya, nggak full, nggak penuh gitu. Misalkan kalau kita orang yang merdeka misalkan melakukan mabuk gitu ya, kalau di suatu negara ini didirikan syariat Islam, maka kan itu harus harus kena sanksi sampai 80 jilid. Tetapi kalau dilakukan oleh hamba sahaya ini cukup 40 jilid aja.
Berarti ini menunjukkan ya, kalau Islam itu sebetulnya lebih melindungi akan orang-orang yang saat itu yang sedang tertindas, yaitu yang dimaksudkan adalah hamba sahaya. Kalau teteh pikir, kalau misalkan perang zaman dulu ini dianalogikan itu percis sama seperti maling gitu ya. Sama seperti maling. Kita yang punya rumah, kemudian ada maling yang mau bermaksud jahat, misalkan mencuri, bahkan naudzubillah sampai ingin menghilangkan nyawa orang yang ada di dalam rumahnya, kemudian ingin mengambil harta kita, ya kita yang berada di dalam rumah ya tentulah secara logika pikir yang normal kita akan mempertahankan rumah kita, diri kita, nyawa kita, termasuk harta-harta yang ada di dalam rumah kita kan. Nah ini si maling tuh ceritanya ketika masuk ke dalam rumah kita itu bawa senjata gitu ya. Ternyata tanpa diduga kita yang punya rumah ini ternyata lebih kuat daripada maling tersebut. Kita bekukanlah misalkan si malingnya ini, kemudian kita rampas senjatanya. Nah secara logika pikir kita, ini senjata yang awal mulanya dipegang oleh maling, ini sama kita itu mau dikembalikan lagi ke maling atau mau sama kita itu dirampas? Ya tentulah itu si senjatanya gak mungkin kita kembalikan lagi kepada si malingnya gitu. Kalau kita kembalikan lagi sama si malingnya ya takut-takut nanti si malingnya menghilangkan nyawa kita kan. Makanya ada hamba sahaya dalam Islam ini berlaku, karena kalau misalkan hamba sahaya atau tawanan ini kita merdekakan semuanya, ya khawatir dong nantinya bisa lagi menyerang kepada kita. Jadi begitulah, ini agak sedikit melenceng barusan teteh di dalam referensi kitabnya walau kana raqiqan. Jadi intinya sebetulnya walau kana raqiqan, meskipun hamba sahaya ini wajib untuk mengetahui akan ilmu syariat ini. Nah kewajibannya untuk raqik ini juga terkena hukum wajib ini bagi siapa? Bagi sayyidnya. Artinya sayyid ya jelas bagi pemiliknya hamba sahaya tersebut, sehingga nanti si sayyidnya nggak cukup memberi makan nih kepada hamba sahayanya, harus juga memberi ilmu kepada hamba sahayanya agar paham ilmunya. Kemudian kita kasih waktunya untuk bisa melakukan amal-amal ibadahnya. Jadi ibarat kayak bapak yang punya anak lah, punya kewajiban bapak terhadap anaknya, kurang lebih lah seperti itu ya. Nah, kewajiban untuk apa? Di sini dikatakan ayyarifa arkanal islami wal imani, harus mengetahui akan rukun Islam dan juga rukun iman. Kita sebagai muslim tidak mengetahui akan rukun Islam iman ya dipersangsikan ya keimanan dan keislaman kita. Yang mana rukun agama itu kan ada 3 ya, apa? Islam, iman, kemudian satu lagi ihsan. Hanya kalau kalau ihsan gitu ya, meskipun dalam ihsan ini ada juga sih ya kurikulumnya gitu ya yang kita kenal dengan ilmu tasawuf, tetapi yang menjadikan pondasi dasar itu adalah keimanan dan juga keislaman. Dan ihsan ini sebetulnya nanti mengikuti ya. Kalau misalkan udah iman, Islam ya nanti ihsannya juga sebetulnya akan mengikuti. Karena kan ihsan ini menyinkronkan antara keimanan hati kita dan melakukan pekerjaan yaitu dengan keislaman kita. Nah, di sini ada arkanal islami kan, kita harus mengetahui akan rukun Islam. Rukun itu apa teteh? Rukun itu kalau kita berbicara secara harfiah artinya rukun itu tihang ya. Tihang itu sama seperti pondasi ya, sama seperti dasar lah gitu. Yang mana pondasi ini kan itu nggak bisa dikurangi gitu. Rukun Islam ada 5, rukun iman itu ada 6. Itu tiangnya. Kalau misalkan si tiangnya enggak ada 1, ya maka nanti akan roboh salah satunya. Gitu. Kalau misalkan rukun Islam ada 5 tapi nggak ada 1, ya kemungkinan besar bangunan itu nggak akan kokoh, tetapi akan runtuh karena tidak sempurna pondasinya seperti itu. Maka di sini dilanjutkan fa'arkanul islami khamsatun. Maka rukun Islam itu ada 5, semua orang sudah pada tahu. Antasyhada ya, antasyhada. Jadi kita bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik, kita sedikit baca ya, sama teteh ini akan syarahnya tentang makna ini syahadat. Ya, syahadat ini yang dimaksud dengan syahadat ini
Yang dimaksudkan itu adalah mengikrarkan. Yang pertama itu apa? Mengikrarkan. Kemudian mengakui, gitu ya. Kemudian lagi membenarkan, meyakini. Jadi itu isinya 4. Jadi bukan menyaksikan, bukan, tetapi apa, sekali lagi barusan mengikrarkan, mengakui, membenarkan, dan juga meyakini. Karena kalau dengan istilah menyaksikan, takutnya yang tidak terlalu paham lebih dalamnya berpikir ya seolah-olah menyaksikan itu kan seperti kita melihat. Nah, bukan maknanya seperti itu. Jadi ingat ya, barusan nadhornya itu isinya adalah 4. Nah, kalau kita berpikir kenapa sih di dalam Islam itu yang pertama itu adalah syahadat, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, karena syahadat ini kan merupakan syarat yang mutlak di dalam pengesahan setelah kita syahadat kewajiban yang lainnya. Misalkan sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Ini semua rukun-rukun ini kan semuanya bisa syah untuk melakukan segala amal ibadah tersebut kan nunggu Islam dulu. Nunggu syahadat dulu lah istilahnya. Maka ketika ada orang yang non muslim ingin masuk ke dalam Islam menjadi seorang mukallaf, disyaratkanlah ketika mau masuk ke dalam Islamnya itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan disertai dengan saksi. Berbeda dengan kita ya, kalau kita kan memang sudah muslim bawaan dari orang tua kita gitu. Kemudian ini juga kalau dilihat di dalam syarahnya, di sini arkanus syahadah ya. Jadi di sini tuh rukun bersyahadat. Rukun bersyahadat kalau dilihat di sini di dalam syarahnya ini terdapat ada 5. Apa aja itu? Yang pertama itu adalah syahidun. Apa syahidun ini? Syahidun ini adalah orang yang bersaksinya, gitu ya. Dibaca aja dulu ya. Kemudian yang kedua ada wa masyhudullah. Kalau wa masyhudullah yang dia yakininya. Siapa yang dia yakininya? Gitu. Kemudian yang ketiga wa masyhud alaih. Wa masyhud alaih itu yang ia dipersaksikannya. Dan yang keempat itu wa masyhud bih. Wa masyhud bih itu adalah kesaksiannya. Dan yang terakhir kelima wasighatun, harus ada bahasanya. Maksudnya ini gimana nih teh, agak kurang ngerti nih, agak kurang paham ini. Jadi di dalam rukun bersyahadat ini barusan dikatakan ada syahidun, orang yang bersaksinya. Nah, maka yang dimaksudkan orang yang bersaksinya itu siapa? Ya kita gitu. Kita yang meyakini kepada Allah, kalau Allah itu adalah Tuhan satu-satunya dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi syahidun itu siapa? Ya diri kita yang bersaksi, yang meyakini, yang membenarkan, yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah Rasulku. Jadi kita itu dikatakan syahidun, orang yang bersaksinya. Kemudian barusan yang dikatakan kedua ada wa masyhudullah, yang dia yakininya. Siapa yang kita yakini? Yang kita yakini ya Allah, Tuhan kita ya Allah, utusan kita ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diyakininya yaitu Allah dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga wa masyhud alaih. Wa masyhud alaih itu apa tadi? Yang dipersaksinya. Yang dipersaksinya siapa? Ya orang-orang yang non muslim gitu ya, atau misalkan orang-orang yang musyrikin gitu ya. Itulah yang termasuk wa masyhud alaihnya. Kemudian yang keempat wa masyhud bih. Wa masyhud bih itu adalah kesaksiannya gitu. Jadi kita meyakini dalam hati kalau Allah itu Tuhan yang mana mempunyai sifat-sifat yang wajib. Misalkan contohnya wajib ada gitu ya. Ya namanya Tuhan ya ada lah.
yang wajib meyakini kalau Allah itu kalau Allah itu satu gitu, sehingga kita meyakini mustahil kalau Allah itu ada anaknya atau Allah itu ada dua, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir itu ada wasighatunnya, ada bahasanya, yaitu mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah. Ini kalau dibaca syarahnya ya, ini belum menerangkan ke rukun Islam, ini baru menerangkan rukun Islam yang 5. Yang pertama itu adalah syahadat. Maka insya Allah untuk video selanjutnya nanti kita membahas wa tuqimus shalah ya. Wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.